Beberapa saat yang lalu di beberapa daerah diadakan Supin Polio karena ada beberapa kasus polio yang ditemukan lagi padahal polionya udah punah. Nah, kali ini kita akan cerita-cerita apa sih polio itu, gimana sejarahnya, dan kenapa kayaknya semua panik ketika ditemukan kasus polio. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Kali ini kita akan cerita-cerita soal polio, tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. 1, 2, 3, udah? Nah, hari ini kita akan ngomongin soal polio karena beberapa hari kemarin ini baru rame banget soal polio dan beberapa daerah itu diadakan supin imunisasi polio karena ditemukan kasus polio. Padahal pada tahun 2014 Indonesia itu sudah dinyatakan bebas polio. Tapi kenapa nih kok polio ada lagi, dan sebenarnya apa sih bahaya polio? Polio sendiri merupakan penyakit kalau di Indonesia itu dikenal sebagai lumpuh layu karena memang polio ini bisa menyebabkan kelumpuhan yang sifatnya itu tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau udah lumpuh ya udah lumpuh selamanya gitu. Kita nggak bisa lagi mengembalikan organ yang lumpuh itu supaya kembali seperti semula. Nah, polio ini disebabkan oleh poliovirus dan pertama kali ditemukan itu pada tahun 1908 oleh seorang penemu bernama Karl Landsteiner. Nah, Bapak Carr ini menemukan bahwa polio itu disebabkan oleh 3 jenis virus poliovirus yang berbeda. Pada tahun 1930 itu barulah dilakukan penelitian lebih lanjut dan ternyata ditemukan bahwa virus polio ini terdiri dari 3 serotip yang berbeda, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Pada awal abad 20, penyakit polio ini menjadi endemik di berbagai negara dan mencapai puncaknya itu pada pertengahan abad 20 di Amerika dan di Eropa yang menyebabkan ribuan orang itu menjadi lumpuh. Nah, polio ini itu kan menyebabkan otot-otot itu bisa lumpuh termasuk otot pernafasan. Karena itu pada abad ke-20 ini ditemukanlah sebuah alat yang namanya itu iron lung. Kalau misalnya kalian pernah nonton SpongeBob, itu sebenarnya pernah muncul di salah satu episode SpongeBob. Ini tuh bener-bener ada. Jadi manusianya itu dimasukkan ke dalam alat ini karena zaman dulu itu kan belum ada ventilator ya, belum ada alat bantu nafas yang kayak sekarang. Jadi orangnya itu dimasukkan ke dalam alat leher ke bawah gitu untuk membantu pernafasan. Bahkan ada yang namanya Pak Paul Alexander, itu dia sampai hidup di tahun 2022 itu masih hidup kalau nggak salah. Tapi kalau yang terbaru sekarang 2024 aku kurang tahu apakah beliau masih hidup atau enggak. Dan beliau ini menjadi orang yang menggunakan iron lung ini paling lama. Dia tuh pakai paru-paru besi ini lebih dari 70 tahun. Karena yaitu si polio ini bisa melemahkan, melumpuhkan otot-otot yang bekerja untuk membantu pernafasan. Sehingga akhirnya kalau otot pernafasan lumpuh ya orang nggak bisa bernafas. Kalau nggak bisa bernafas ya otomatis meninggal dunia. Karena polio ini sungguh sangat berbahaya, sangat bikin panik ya, mirip lah ya kayak COVID-19 kemarin. Akhirnya para peneliti itu berusaha untuk menciptakan vaksin supaya nanti polio ini bisa diperangi. Pada tahun 1955, Jonas Salk berhasil menemukan vaksin polio dan vaksin ini efektif untuk mencegah polio dari tipe 1 dan tipe 2. Vaksin ini yang dikenal dengan nama IPV. Kemudian 6 tahun kemudian pada tahun 1961 Albert Stein berhasil menemukan vaksin polio yang bisa diberikan secara oral, jadi lebih mudah, dan vaksin ini bisa untuk mencegah 3 tipe polio. Jadi polio 1, 2, 3 itu bisa dicegah dengan menggunakan vaksin ini. Akhirnya karena vaksin sudah ditemukan, maka pada tahun 1988 WHO mendeklarasikan bahwa WHO mau menghapuskan penyakit polio ini dari seluruh dunia. Karena ya seperti COVID kemarin ya, serem banget kan kalau udah ada endemik gitu. Kemarin pandemi aja kayak gitu kan. Nah, akhirnya pada tahun 1988 WHO sudah mendeklarasikan, maka dimulailah peperangan manusia melawan polio. Nah, akhirnya karena udah ada kampanye vaksinasi, terus orang-orang juga udah mulai divaksin, akhirnya angka polio menurun drastis. Persis mirip banget dengan COVID ya. Sekarang kan COVID-19 itu sebenarnya masih ada, cuman nggak kayak kemarin-kemarin pas awal-awal gitu. Sekarang sudah gejalanya sudah mulai menurun, angka kematiannya juga mulai menurun.
Demikian juga dengan polio. Gimana kalau di Indonesia? Nah, polio itu pertama kali ditemukan di Indonesia itu pada tahun 1910. Jadul banget ya, sebelum kemerdekaan polio itu udah ada. Kemudian pada tahun 1977 di Indonesia juga mulai dilakukan vaksinasi polio. Dulu dilakukannya adalah vaksinasi IPV dulu, jadi yang disuntik dulu, kemudian dilanjutkan yang OPV atau yang tetes. Pada tahun 2014, Indonesia itu sudah dinyatakan bebas polio oleh WHO. Tapi, beberapa tahun belakangan, polio kembali ditemukan di beberapa daerah. Nah, kemungkinan besar polio ini muncul lagi itu karena memang angka vaksinasi atau angka imunisasi yang menurun, terutama di era pandemi, di mana orang-orang itu kan agak takut keluar rumah, takut deh, nggak cuman agak ya, takut keluar rumah. Kemudian ada beberapa jadwal imunisasi yang memang terganggu karena distribusi vaksinnya juga terganggu, sehingga akhirnya angka vaksin atau angka imunisasi itu menurun, yang mengakibatkan akhirnya ditemukan lagi nih kasus polio. Nah, ketika ada satu kasus polio, maka itu sudah disebut endemik karena polio ini itu menularnya cepat banget. Jadi dia itu bisa menular dari kotoran atau tinja. Misalnya nih, kalian membuang diapers sembarangan dan diapers itu masih ada EO-nya. Kemudian ada lalat yang terbang di situ, lalat kakinya nempel di EO, terus dia terbang menghinggapi makanan gitu ya. Sehingga akhirnya si polio ini menyebar pada anak-anak yang belum divaksinasi, anak-anak yang imunitasnya rendah, maka mereka akan terjangkiti oleh polio ini gitu. Sehingga sangat penting sekali kita sebagai orang tua itu memang kalau bisa ya, sebaiknya sih bisa dianjurkan untuk memberikan vaksin polio. Di Indonesia sendiri saat ini di beberapa daerah kayak misalnya Jogja gitu ya, itu vaksinnya sudah suntik semua. Jadi kalau di Jogja itu vaksin polionya tuh nggak ada lagi yang tetes, jadi langsung disuntik. Sedangkan di daerah lain itu biasanya masih diberikan tetes, kemudian nanti boosternya itu dikasih suntik. Nah, polio ini bahayanya adalah dia bisa menyebabkan kecacatan seumur hidup. Jadi kalau misalnya udah lumpuh ya sudah reversible, tidak bisa lagi diperbaiki. Gejalanya sendiri sebagian besar orang itu tidak bergejala dan sebenarnya dia tuh bisa menyerang semua usia, tetapi memang paling banyak itu anak-anak. Bagi yang bergejala itu gejalanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang satu gejala non paralisis, ini tuh kayak misalnya mual, muntah, sakit kepala, terus rasa kelelahan, kaku-kaku di bagian tubuh, kaku di leher. Kemudian ada paralisis. Kalau paralisis ini selain dia sakit kepala, muntah, dia tuh jadi susah untuk bergerak. Jadi refleks tubuhnya tuh kayak terganggu gitu loh. Jadi otot dan kakinya itu terasa lemah. Makanya dia disebut sebagai lumpuh layu. Kemudian sindrom pasca polio itu biasanya kalau memang polionya itu sudah parah gitu ya, maka setelahnya itu bisa ada kesulitan menelan, kesulitan bernafas, tidak bisa bergerak karena otot-ototnya lumpuh itu tadi. Dan kalau misalnya kakinya udah lumpuh ya udah, kita nggak bisa lagi memperbaiki, membuat kaki tersebut jadi normal lagi, tuh nggak bisa. Karena penularan yang sangat cepat, berbahaya, dan bisa menyebabkan kematian, maka memang penanganan polio dan pencegahan polio ini sangat gencar dilakukan. Pokoknya ada satu anak aja yang polio, itu langsung pemerintah, yuk cepetan yuk kita langsung vaksinasi polio yang lain gitu. Karena memang virus polio ini tidak akan mematikan dan akan lebih rendah resiko infeksinya kalau seorang anak itu sudah menerima vaksin polio dengan lengkap. Nah, gimana? Anaknya udah menerima vaksin polio dengan lengkap belum nih? Kalau sekiranya belum lengkap, segera lengkapi di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat ya, karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terima kasih sudah menonton cerita polio kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!